pertanyaan berikutnya adalah bagaimana guru mengawali kegiatan P5 gitu. Nah, ketika kita bicara ingin mengawali P5, teman-teman, kita harus punya tim fasilitator gitu ya. Nah, ini siapa yang memimpin kepala sekolah gitu ya. Untuk apa? Kita perlu rencana, harus punya schedule yang jelas gitu ya. Untuk keseluruhan kelas yang memang menjadi slot dari kurikulum Merdeka. Setelah itu kita harus mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan kita. Apakah kita masih di tahap awal, di tahap masih berkembang, atau di saat udah siap untuk berbagi gitu ya. Nah, jadi ini sekilas saja, kemudian kita nanti baru merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu dari penguatan proyek kita. Kemudian baru kita menyusun modul. Kenapa perlu disusun modul? Ini yang perlu kita pahami. Mengapa banyak P5 nggak efektif di sekolah saya, Bu Erlina? Kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kenapa teman-teman? Kita nggak susun modul dulu gitu. Maka modul itu harus jelas teman-teman. Kita harus susun. Nah, semalam kita udah belajar ini ya. Nah, yang terakhir, kita merancang strategi pelaporan hasil proyek. Ini yang akan kita bahas lebih dalam malam ini ya. Oke? Nah, bagaimana sih membentuk tim gitu ya? Kita perlu koordinator. Koordinator itu siapa teman-teman? Itu boleh wakil kepala sekolah atau boleh guru. Tetapi ingat teman-teman, harus memahami PJBL. Pembelajaran berbasis proyek. Gitu ya. Kenapa? P5, role model metode pembelajarannya adalah PJBL. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti kita juga perlu yang namanya fasilitator project. Nah, siapa sih fasilitator project? Ini kalau sekolahnya kita kecil gitu ya, maka semua guru dilibatin aja nggak apa-apa. Tetapi ketika sekolah kita besar gitu ya, maka seluruh guru yang masuk di tingkatan itu, seperti di sekolah saya, ini tahun kedua. Maka ketika kami tahun pertama, itu kelas 1 gitu ya, saya kebetulan guru SMP, maka semua guru yang masuk di kelas 1 itu semua ikut fasilitator. Gitu ya. Nah, sekarang sudah tahun kedua, ikutlah kelas 8, kelas 8 dan kelas 7 gitu ya. Nah, atau nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan jam. Tetapi siapakah yang menjadi fasilitator atau yang masuk di kelas P5? Adalah guru-guru yang jamnya berkurang untuk kelas P5. Seperti itu ya. Nah, identifikasi kesiapan ini tadi ya, apakah kita di awal, berkembang, atau lanjutan gitu. Nah, kita mau lanjut. Pemilihan tema. Teman-teman, saya nggak akan bahas ini secara dalam, secara keseluruhan. Yang mau saya fokuskan adalah kita mau bahas yang ketiga. Mengenai isu atau topik yang sedang trending atau lagi happening. Kenapa teman-teman? Kita harus kembali kepada konsep bahwa P5 hadir sebagai solusi atas isu atau keresahan yang ada. Kenapa perlu P5? Ada isu, ada keresahan gitu, dan perlu solusi. Maka teman-teman perlu P5. Nah, ketika isu itu misalkan mengenai lingkungan, maka tema kita tentu harus itu dulu gitu. Nah, tema yang paling urgent, yang menjadi tema yang pertama, itu adalah isu yang paling hangat terjadi di lingkungan kita. Gimana cara kita mengidentifikasi isu, Bu Erlina, ketika itu masalah yang meresahkan? Baik itu di dalam kelas, di lingkungan sekolah, di lingkungan belajar, di lingkungan rumahnya murid boleh. Ya, artinya kita melihat ada keresahan. Perlu solusi. Maka itulah temanya kita, gitu ya, teman-teman. Kemudian kita mau melihat penentuan dimensi dan tema proyek gitu ya. Nah, teman-teman, ini contohnya saya ambil di fase C. Fase C ini masih kelas 5 ya. Nah, kalau di fase C, teman-teman, jumlah jam pelajarannya kan untuk P5 itu 252. Ya, ada nanti di panduan. Kemudian dimensi yang disorotin itu berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Ya, kita dalam memilih dimensi itu boleh 3 atau 2 gitu ya. Kalau di SMP boleh 3, ya 3, 2 juga gitu ya. Nah, teman-teman lihat, jumlah proyeknya ada berapa? Ada 2. Berarti teman-teman, untuk satu proyek berapa? 126 JP. Boleh. Bu Erlina, bolehkah tema pertama kami lebih banyak JP-nya? Boleh. Ketika slotnya itu mau lebih fokus, ketika isu di sana juga lebih meresahkan, dan teman-teman concernnya di sana lebih ingin didalami. Boleh. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman, P5 ini fleksibel sekali ya, fleksibel sekali. Nah, ya teman-teman, untuk tema, kita milih temanya apa? Kearifan lokal atau kewirausahaan. Nah, dimensinya apa? Ini teman-teman, berkebinekaan global atau kreatif, kemudian yang untuk kewirausahaan, kreatif, dan mandiri. 2 aja dimensi yang dipilih. Gitu ya. Nah, kita akan lanjut ya.
Kemudian elemen, teman-teman. Elemen ini juga ada di panduan, pedoman elemen ya. Teman-teman tinggal download, searching-searching di Google gitu ya. Nah, kenapa perlu diturunkan, teman-teman? Ini masih terlalu luas. Sama seperti Bu Erlina mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Maka teman bicara saya, yang saya jawab saya mau ke Jakarta, sulit menafsirkan Jakarta itu kemana. Terlalu luas. Tapi akan berbeda. Bu Erlina mau kemana? Saya mau ke Monas. Maka teman-teman yang mendengarkan jawaban saya ke Monas, mampu membayangkan saya mau kemana. Bisa membayangkan Monas seperti itu ya. Jadi lebih rinci, lebih jelas gitu. Jadi mengukurnya pun kita lebih mudah. Nah, sama seperti ketika kita bicara dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, anak-anak kan sulit menafsirkan ini gitu. Maka teman-teman diturunkanlah menjadi beberapa elemen. Salah satunya itu akhlak beragama. Berarti anak-anak kita akan melihat, oh ini mengenai hubunganku kepada Tuhanku, kepada agama gitu ya. Kemudian akhlak pribadi, nah akhlak kepada manusia, maaf teman-teman typo ya. Kemudian akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Ini teman-teman, kenapa perlu diturunkan? Perlu yang lebih spesifik, lebih mudah kita ukur gitu ya. Kita mau lanjut. Ini sekilas-sekilas saja teman-teman ya. Mudah-mudahan mampu mereview, merefresh gitu ya. Nah, teman-teman, elemen itu diturunkan lagi ke sub elemen. Bayangkan teman-teman, ingin benar, dikeker benar, tercipta profilnya di murid gitu ya. Sama seperti kita lihat dulu teman-teman di sub elemen kerjasama. Berarti ini dari elemen bergotong royong gitu ya. Nah, kerjasama ini teman-teman, kalau di sub elemen itu dirangkai berdasarkan fase gitu ya. Nah, ketika ini di fase PAUD, kerjasama itu muncul di diri murid ketika murid terbiasa bekerja bersama gitu ya. Nah, kalau dia di kelas A, di fase A gitu ya, berarti ini di kelas 1 sampai kelas 2. Ini mampu menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok. Jadi kerjasama dalam kelompok gitu ya. Nah, sedangkan kalau di fase B, kelas 3 sampai kelas 4, ini mampu menampilkan tindakan. Artinya apa yang kita lihat teman-teman? Naik dia kan levelnya gitu. Nah, sedangkan kalau dia di fase C, berarti kelas 5 dan kelas 6 menunjukkan ekspektasi. Sudah ada harapan. Kenapa dia berharap atau punya ekspektasi? Karena sebelumnya sudah menampilkan tindakan. Jadi dia berharap orang lain juga mengikutinya. Seperti itu. Nah, kemudian di akhir fase D, ini SMP gitu ya. Mampu menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain. Berarti mampu ya membawakan diri gitu ya dan bersikap. Kemudian di akhir fase E ini mari lihat teman-teman, membangun tim dan mengelola kerjasama, mampu menggerakkan, mampu memimpin gitu ya. Nah, teman-teman itu dia ya penurunan untuk sub elemen gitu. Nah, kita mau lihat ternyata teman-teman ketika diturunkan menjadi sub elemen kita mau lihat tadi ya kerjasama tadi ya di sub elemen tadi ya ini di sini dia. Nah, teman-teman ini ketika tema kita kearifan lokal, misalkan topik kita permainan tradisional lato-lato kemarin sempat viral ya. Ini materinya dibuat pada ketika itu gitu ya, saya buat di sana. Nah, dimensinya bergotong royong, elemennya berkolaborasi. Elemen berkolaborasi ini kita lihat yang mana mau kita keker. Kita kekernya 2 atau 3. Kenapa nggak semua Bu Erlina? Kita mau, kita lebih mudah mengekernya, proyek kita lebih terarah, dan concernnya kita itu lebih fokus gitu. Jadi nggak ngebias gitu, nggak usah terlalu banyak. Yang penting benar-benar tercipta di diri murid gitu ya. Murid mampu menghidup nyatakannya di dirinya. Contoh nih, untuk berkolaborasi, sub elemen yang kita ambil itu kerjasama. Nah, kerjasama itu nanti muncul ketika anak-anak menunjukkan ekspektasi, gitu ya. Ini fase C. Nah, sedangkan untuk sub elemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, ini anak-anak memahami informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai simbol. Ya, penafsir-penafsiran. Seperti itu, teman-teman.